Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita bisa lebih mudah, lebih sering, lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera. Sehingga setelah itu kita bisa bersyukur dengan lebih dalam, lebih nikmat, lebih luar biasa lagi. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Dan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun termotivasi, teringat lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai sebuah hal yang jadi highlight atau jadi sebuah fokus saya ketika membaca buku catatan saya dari dulu sampai sekarang. Dan yang saya amati, orang-orang yang masuk pada kebangkitan spiritual melalui sebuah proses pencerahan spiritual yang baru-baru saja seperti saya ini contohnya, itu seringkali terlihat di luarnya anteng, tenang sekali, tidak meledak-ledak sikapnya, anteng di luar. Tapi, ada tapinya nih, ribet di dalam. Kenapa bisa begitu? Simak sharing saya kali ini. Sobat RTD, umumnya kita manusia atau saya, ini terlihat oleh orang lain yang di sekitar saya, ini ribet sekali. Sat mengerjakan segala sesuatunya dengan pengennya cepat selesai. Kemudian pikirannya ini ribet luar biasa. Seringkali galau di dalam pikiran. Dan itu terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Seringkali mereka bilang, kok kamu ini ribet sekali sih? Mikirin ini itu, belum terjadi udah dipikirin. Yang besok aja udah dipikirin sekarang. Apalagi yang tahun depan lebih dipikirkan lagi. Terus perasaan ini selalu galau. Entah mikir kondisi diri saya sendiri, entah mikir ekonomi dunia yang katanya sedang resesi. Terus lihat di sosial media, scrolling Instagram, Facebook, kemudian portal-portal berita itu ceritanya soal hal-hal yang tidak mengenakan. Dibilang kondisi sekarang ini luar biasa tidak menyenangkan. Kondisi ekonomi juga begitu. Ribet sekali jadinya. Pergi ke sana ke sini, mencari peluang untuk bisa mendapatkan income. Jangankan pasif income saja itu sudah luar biasa ribet dipikirkan. Kesana kesini, cari peluang di antara teman yang sudah usaha, di antara teman juga yang mencari peluang yang sama. Karena ketakutan yang sama, bahwa katanya tahun depan ini, di tahun 2023, resesi, inflasi yang begitu tinggi, kondisi ekonomi global itu luar biasa tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Pasti kita terkena imbasnya. Dan dengan itu ribet sekali jadinya kesana kesini kita berusaha supaya hidup kita ini tidak terkena imbasnya. Supaya kita bisa bersiap-siap, punya cadangan income. Tidak hanya satu saja, tapi punya income yang lain. Akhirnya punya passive income yang dikehendaki.
Ini pikiran, membuat pikiran ini mengendalikan. Wah, rasanya luar biasa ribetnya. Nah, begitulah umumnya masyarakat saat ini. Saya pun juga begitu. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual baru saja, ya yang seperti saya inilah, itu rasanya luar biasa Sobat RTD. Mungkin Sobat RTD juga ngerasain ya, mau lihat sosial media, mau lihat berita, rasanya nggak enak, nggak lihat takut ketinggalan berita, entah ada kasus ini, kasus itu, lihat kondisi politik, kondisi ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, waduh, kesehatan pun begitu, baik kesehatan raga ataupun mental, ribetnya luar biasa. Di mana-mana harga begitu naiknya tinggi sekali. Mungkin yang laki-laki, para bapak-bapak seperti saya, yang diomongin mungkin soal bensin, rokok mungkin, harga-harga yang naik. Nah, ibu-ibu itu pasti juga cerita soal keribetannya mengenai ribetnya mengurus rumah tangga, ribetnya mengatur budget keuangan rumah tangga. Luar biasa. Ya itulah yang terjadi. Begitu mengalami kebangkitan spiritual, orang melihat kok sekarang lebih anteng ya. Begitu mengalami pencerahan spiritual, orang lain yang di luar sana melihat kok bisa anteng ya, kok bisa santai ya. Sebenarnya ini ada sesuatu, dianteng-antengin atau memang anteng, terlihat tenang, tapi sebetulnya bagaimana? Nah, saya mau cerita bahwa spiritualis sebenarnya ribetnya itu bukan di luar sana, bukan yang terlihat, tapi yang di dalam. Apalagi spiritualis pemula seperti saya ini. Itu ribetnya bukan di sana, tapi di sini. Ketika kita mengalami pencerahan spiritual, ketika kita masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Sudah sering saya ceritakan di di video-video saya, bahwa kesadaran kita ini dimulai dari kesadaran logika yang paling luar, kemudian lebih dalam ada kesadaran jiwa, dan kesadaran jiwa itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan yang paling luar itu disebut diri palsu. Diri palsu itu isinya 3. Lapisan kesadaran jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Kemudian ada jiwa tenang. Jiwa tenang ini yang memisahkan antara kesadaran diri palsu dan kesadaran diri sejati. Kesadaran diri sejati itu lapisannya ada 3. Kesadaran jiwa suci, kesadaran jiwa murni, dan kesadaran jiwa bijak. Terus sampai ke dalam. Ketemulah kesadaran jiwa suci yang berbatasan antara kesadaran jiwa dan kesadaran ruh. Kesadaran ruh merupakan sebuah bagian yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita. Diambilkan dari cahayanya, sepercik cahayanya yang diberikan kepada kita, yang menjadi sebuah baterai, sebuah sumber energi yang menghidupi diri kita. Semua organ diri kita ini dihidupi oleh energi yang keluar dari bagian percikan cahaya Tuhan, atau sering disebut sebagai ruh, dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit. Semua bagian dari diri kita ini, baik bagian yang terlihat ini fisik, yang di dalam organ-organ tubuh kita, baik yang organik ataupun yang anorganik, yang sering disebut sebagai eterik, misalnya jiwa, pusat-pusat energi atau cakra, itu semuanya dihidupi oleh bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, bila mengalami pencerahan spiritual, bila mengalami kebangkitan spiritual, ada seseorang di luar sana yang disebut sebagai fasilitator, guru, mursyid, master, guruji, yang membangkitkan
energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri yang bisa kita sadari, maka akan membuat kita bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika, yaitu kesadaran jiwa. Minimal ada pada kesadaran jiwa tenang, minimal ada pada kesadaran jiwa tenang. Nah, dalam kesadaran jiwa tenang inilah kita semua, atau saya pribadi, bisa pelan-pelan mulai mengamati diri saya sendiri. Buat sobat RTD yang rutin melakukan relaksasi energi, maka ada energi yang akan membackup, yang menghantar masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa lebih menyadari diri kita sendiri, bisa lebih mengamati fokusnya kepada pikiran dan lapisan-lapisan jiwa yang ada ekspresinya, yang sering disebut sebagai perasaan. Nah, 2 itu yang sering kita perhatikan, atau 3 bila bisa lebih detail. 2 itu adalah pikiran, perasaan. Yang ketiga ada ekspresi dari jiwa atau gerakan-gerakan dari lapisan-lapisan jiwa. Baik itu kesadaran diri palsu ataupun kesadaran jiwa diri sejati. Semuanya bisa kita amati. Pelan-pelan, tidak langsung. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki kualitas berbeda sehingga bisa mengamati ketiganya ini sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan. Ketika mengalami pencerahan spiritual, kebangkitan spiritual, kesadarannya masuk tidak hanya pada kesadaran jiwa tenang, tapi langsung pada kesadaran Tuhan di dalam diri, tersambung pada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, yang sering saya sebut sebagai kemunculan sang navigator yang ada di dalam diri kita. Maka bila kita bisa masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri, navigator aktif, kita bisa melihat lebih detail bagian-bagian dari pikiran kita, perasaan kita, gerakan-gerakan jiwa kita. Semuanya ini bisa lebih diamati. Bagaimana rasanya? Ribetnya luar biasa. Ribet yang di luar tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan ribet yang ada di dalam diri. Waktu awalnya pada kesadaran logika kita tidak tahu, kita tidak sadar bila sedang dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran itu mendapatkan asupan informasi dari panca indera. Katanya orang, apa yang kita baca di sosial media kita, di portal berita. Pada saat kita dididik sedari kecil oleh orang tua, ngobrol dengan teman, di sekolah dengan guru, diajarkan ini itu, dari pendidikan dasar sampai tingkat lanjut, bahkan ada yang sampai S3. Ini logika kita dilatih, diberikan asupan, sehingga dia berdaya, mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, yang akhirnya tanpa kita sadari, itu semua mengendalikan kita. Kita jadinya nggak sadar. Diberikan asupan informasi seperti tadi awal saya cerita, oh dunia sedang resesi, inflasi begitu tinggi, bisnis-bisnis berguguran. Bagaimana nasibnya dengan kita di masa yang akan depan? 1 bulan lagi sudah tahun 2023. Bagaimana nasib kita di sana? Kemudian logika memperkirakan bahwa kita tidak akan survive. Akhirnya untuk jaga-jaga kita mencari sumber pemasukan yang baru, mencari income. Bagi yang sudah punya kemampuan, akhirnya mencari passive income. Kita dikendalikan oleh keinginan mencari income tersebut supaya bisa survive. Padahal ini semua dikendalikan oleh logika. Tapi apakah benar itu yang akan terjadi? Who knows? Kita tidak tahu, itu masih besok, masih lusa, masih bulan depan, masih tahun depan. Boleh saja siap-siap.
Tapi harus tenang dulu. Kalau tidak tenang akan jadi ribet luar biasa. Untuk bisa tenang diperlukan sebuah proses yang namanya kebangkitan spiritual. Kita harus masuk pada kesadaran jiwa tenang dulu, kemudian akhirnya kita bisa mengamati. Ribet dalam mengamati pikiran kita sendiri, ribet dalam mengamati perasaan kita sendiri, ribet dengan mengamati gerakan dari jiwa kita. Akhirnya muncul sang navigator. Kemunculan navigator ini memberikan informasi, memberikan panduan, sering dipahami menjadi sebuah rasa yang sejati. Bukan hanya keinginan, kehendak, tapi kerentak bahasa Jawanya. Kehendak yang sejati yang dari navigator. Dan ini ribet sekali, semuanya ada banyak hal yang diamati. Akhirnya hanya bisa diam, mengamati keribetan yang ada di dalam diri kita sendiri. Tidak lagi bergerak serampangan, tidak sat-set lagi. Diam, atur nafas, mengamati diri sendiri. Berusaha untuk sadar, tidak dikendalikan lagi oleh logika serta perasaan. Akhirnya pelan-pelan bisa lebih anteng. Kenapa anteng? Karena ribet dengan yang ada di dalam diri sendiri. Ribet mengamati diri sendiri. Ribet berusaha supaya tidak dikendalikan oleh kesadaran diri palsu ataupun kesadaran logika. Pelan-pelan mulai bisa lebih detail mengamati. Pelan-pelan, tiba-tiba pikiran mau dikendalikan. Anteng yang kelihatan di luar kemudian berubah menular dengan anteng yang ada di dalam. Akhirnya bicaranya juga jadi pelan-pelan, tanpa sadar. Jiwa bijaksana muncul, omongannya jadi lebih bijaksana. Pelan-pelan, semua perlu dilatih. Nah, begitulah menurut saya ciri-ciri dari seorang spiritualis pemula, sama seperti saya ini. Beda dengan para master yang sudah punya kemampuan mengendalikan diri yang luar biasa. Segala tutur katanya jadi penuh dengan kebijaksanaan, mendamaikan orang lain, menyemangati orang lain. Kita ini yang masih pemula ataupun para light worker yang masih baru perlu terus berlatih supaya energinya semakin baik. Kalau energinya baik, bisa membawa stabil, membawa kesadaran kita stabil ada pada kesadaran jiwa tenang. Fisiknya tidak serta-merta menggunakan 100% energi, tapi diatur, tidak semuanya ke fisik, tapi ada juga yang untuk jiwa, sehingga jiwanya ini bisa stabil ada pada frekuensi jiwa tenang, atau bahkan bisa mendukung masuk terus lebih dalam sampai pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Dilatih terus, lakukan relaksasi energi yang tadinya kita perlu waktu khusus, sekarang mulai pelan-pelan bisa dilakukan pada setiap waktu, setiap kondisi, setiap saat, dimanapun berada, bisa relaksasi energi, bisa menyadari pikiran serta perasaan, bisa mengatur kata-kata atau sikap yang harus dilakukan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Tapi itu pelan-pelan, nggak serta-merta bisa. Ya begitulah, namanya juga baru belajar, jadi apa-apa. Yang penting sekarang bisa lebih sadar. Yang berikutnya akan jadi jauh lebih sadar. Tidak dikendalikan lagi oleh kesadaran logika ataupun diri palsu, yang merupakan pintu masuknya para dark worker,
pintu masuknya doktrin-doktrin ke dalam diri kita. Doktrinnya ada banyak di luar sana. Doktrin soal kesehatan, politik, sosial, ekonomi, budaya, semuanya ada banyak. Yang tanpa sadar masuk ke sini mengendalikan kita. Pelan-pelan menjadi sadar, pelan-pelan menjadi lebih sadar, pelan-pelan menjadi lebih sadar lagi akan semua yang ada di dalam diri kita sendiri. Bisa melakukan introspeksi diri dengan lebih baik. Ya, gitulah sharing saya kali ini. Kalau Sobat RTD punya pengalamannya, untuk para light worker yang mengalami hal yang sama dengan saya, ya ikut sharing apakah benar seperti itu ciri-ciri seorang spiritualis dalam tanda kutip pemula seperti saya, para light worker yang masih baru belajar sama seperti saya. Ya ikut sharing dengan saya, kita saling berbagi, kita saling berbagi referensi, kita saling berbagi kekuatan. Di kolom komentar ya, saya tunggu sharingnya, saya tunggu pesan-pesan saling menguatkannya, berbagi pengalamannya di kolom komentar. Nah, di kolom deskripsi video ini ada link ke artikel-artikel yang sesuai, yang mendukung tema kali ini. Bisa dilihat di sana, bisa diklik, kemudian bisa dibaca artikel-artikel dari saya sendiri yang sesuai dengan tema kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini dan video-video yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa nonton lagi video-video selanjutnya. Dan please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam relax, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.